Psikologi trading. Well, semua orang gampang ngomongin, semua orang mungkin gampang ngejelasin, tapi nggak banyak yang bisa ngejalanin ataupun mengendalikannya. Jadi, teman-teman, ada yang bilang bahwa 80% kesuksesan dari trading ataupun investasi itu urusannya ada lebih ke psikologi. Bukan metode. Karena mau sejago apapun seorang trader ataupun investor, tapi kalau psikologinya itu nggak sefrekuensi dengan tujuan dia, psikologinya itu tidak tertata dengan baik, mereka akan jadi trader cowboy ataupun investor cowboy, ujung-ujungnya jadi spekulan cowboy, dan akhirnya jadi nyangkuters. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai psikologi trading bersama saya, Rio Rizaldi. Apa yang kita perlu pahami di dalam topik mengenai psikologi trading ini? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa musuh terbesar dari transaksi saham dalam konteks ini adalah diri kita sendiri. Kita bisa diajarin metode apapun, kita bisa belajar metode apapun, kita bisa mendengar stock pick dari siapapun, tapi kalau kitanya nggak yakin, kita bakal sia-sia transaksinya. Atau kalau kita terlalu yakin, kita bakal all in, ujung-ujungnya kita tidak rela untuk exit di luar dari apa yang kita harapkan. Misalnya, saya beli saham di harga 1000, saya maunya di 1200 jualnya. Tapi ternyata harganya nggak sampai-sampai, bahkan nggak naik-naik. Akhirnya kita nggak mau jual, dan ujung-ujungnya harga saham dari 1000 bisa-bisa turun jadi tinggal 500. Nah, jadi ini dia yang paling penting bagi semua trader untuk bisa, apa istilahnya ya, untuk bisa memaksimalkan segala peluang yang ada di pasar modal, itu adalah apa? Adalah memastikan psikologinya itu tidak ter-attach dengan dinamika pasar. Jadi jangan dikit-dikit bingung, dikit-dikit panik, dikit-dikit nafsu, dikit-dikit pengen. Nah, itu paling berbahaya, teman-teman. Contoh begini. Trader ada yang senang banget untuk cari stock picking di sana. Wah, katanya ini bagus, saham A, B, C bagus. Langsung beli. Belinya gimana? Beli langsung uang besar. Kenapa beli dalam uang besar? Karena saya yakin aja. Kenapa yakin? Karena saya yakin ini saham pasti naik. Karena itu udah naik, ini belum naik, ini pasti naik. Nah, itu psikologi, teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Dia membeli saham tertentu dalam jumlah besar, dengar-dengar kata orang, dan ujung-ujungnya kalau harganya turun, yang disalahin siapa? Satu sisi, bisa jadi yang memberikan informasi atau yang memberikan analisa atau insight pada dasarnya tidak punya maksud buruk apapun, tapi namanya pasar, kita perlu ingat bahwa pasar itu bergerak dinamis. Bisa jadi apa? Bisa jadi memang marketnya lagi jelek. Nah, orang tersebut mungkin sudah jual, tapi kita yang nafsu untuk ikutan, nafsu untuk membeli, malah kita nggak rela jual. Bahkan turun ditambah lagi. Kenapa? Sudah yakin. Nah, itu jadi masalah. Jadi poin pertama adalah untuk menjaga agar kita tidak terlalu nafsu dan keluar dari jalur yang seharusnya. Yang pertama adalah kita harus rasional. Jangan gampang ikut-ikutan apa kata orang. Kalau ada yang share sesuatu, coba dilihat apa latar belakangnya, dan pastikan kita punya tools untuk menganalisanya. Jadi jangan sampai pokoknya percaya buta. Itu berbahaya. Itu yang pertama, stay rasional. Dan untuk bicara rasional ini, kita juga harus pahami bahwa pasar modal itu berisi banyak pelaku, banyak orang lokal, orang foreign, kan, lokal ataupun foreign gitu kan. Ada institusi, ada perorangan yang dana besar, ada perorangan dana menengah, dana kecil, dana mini, dan lain segala macamnya. Nah, kita harus punya pagar atas segala informasi yang masuk ke dalam kuping kita. Pagar itu penting, teman-teman. Kenapa pagar itu penting?
Karena kalau kita nggak memagari diri kita dengan segala informasi yang beredar di luar sana, kita bisa pusing sendiri, kita bisa gila sendiri. Semua dicoba, ada yang untung, ada yang jelek. Tapi endingnya jelek. Kenapa? Yang turun disimpan terus, pasti rugi. Yang naik dikit dijual, yang turun banyak itu masih disimpan. Nah, ada metode, banyak metode, semuanya dicoba. Masalahnya apa? Nggak ada salah dengan belajar, tapi masalahnya adalah kita nggak punya cukup waktu untuk mencoba itu dengan konsisten terus-menerus. Dan karena kita pengen untuk cepat-cepat untung, ujung-ujungnya apa yang kita pelajari itu dianggap udah deh, ini nggak bagus, ganti, nggak bagus, ganti, nggak bagus, ganti. Jadi kita kayak lagi milih uang baru di dalam sekumpulan uang lecek gitu ya, ganti. Padahal sebenarnya value-nya sama-sama penting di sana. Nah, bicara mengenai apa? Bicara mengenai ingin cepat-cepat, itu menjadi poin nomor 2. Bagaimana kita bisa menjaga untuk psikologi kita tetap tenang di dalam bertransaksi pasar. Tadi yang pertama adalah rasional. Yang kedua, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru ini penting. Ada saham yang kelihatannya bagus, buru-buru dibeli. Ada saham yang dibilang orang ada potensi yang bagus, buru-buru dibeli. Itu nggak bisa. Kenapa? Kita akan men-skip proses yang namanya adalah analisa. Nah, kalau misalnya kita terburu-buru, maka kita tidak punya waktu untuk berpikir rasional. Poin nomor 1 tadi. Dan pada akhirnya kuping kita tuh kuping panas. Segala dibeli, segala, kalau sekarang ngetrennya adalah segala itu titip sendal. Gitu ya. Segalanya titip sendal. Ada saham yang gerak, titip sendal. Masalahnya apa? Yang dititipin sendalnya itu cuma sendal sebelah kiri doang. Kanannya mana? Kagak ada. Nah, itulah yang menjadi masalah dalam kebanyakan trader. Pertama, tidak rasional, emosional. Oke, yang kedua adalah terburu-buru. Nah, itu dia mengenai intermezzo ya, mengenai psikologi trading. Dan sekarang saya mau coba cek ada beberapa peserta kah di sini, audiens yang memberikan komen. Kita lihat dulu. Itu dia di sini. Wah, udah rame ya. Belum ada ya, semua masih mendengar ya. Oke, Herlambang udah. Oke, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah kita harus tetap rasional. Yang kedua, kita jangan terburu-buru. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jangan pakai uang yang lebih besar dari kemampuan kita menghandle-nya. Oke. Maksudnya apa? Kita biasanya sekali transaksi saham misalnya, kita sebut aja, sekali beli saham 50 juta. Saham A dibeli 50 juta, saham B dibeli 50 juta. Ikutin trading plan-nya. Yang harus dijual, profit taking dijual. Yang harus stop loss, di stop loss. Itu bisa 50 juta. Tapi karena begitu percaya dirinya seseorang, dia bisa akhirnya balik lagi ke poin nomor 2, terburu-buru. Akhirnya udah deh, saya langsung top up aja deh. Saya udah transaksi 3 kali, semuanya relatif bagus. Uang saya 200 juta, beli saham 50, 4. Nah, sekarang saya mau top up deh. Dari 200 juta jadi 1M. Dari 1M, sekali beli saham 250 juta. Masing-masing beli saham yang dibeli masing-masing 250 juta. Yang tadinya biasanya 50 juta, tiba-tiba langsung beli 250 juta. Jadinya apa teman-teman? Kacau. Jadinya panik. Panik gimana? Deg-degan. Karena kalau ini saham turun 5%, kalau dulu saya ruginya 2,5 juta, sekarang dengan turun 5% dari 250 juta, saya ruginya itu bisa 12 belasan juta. 12,5 juta. Saya jadi panik di sana. Ketika jadi panik, apa yang terjadi oleh trader tersebut? Yang terjadi adalah dia semakin sering mencari informasi mengenai saham yang dimiliki. Dia semakin sering melihat market. Dia semakin sering melihat data-data yang mungkin kadang tidak relevan dengan posisi yang dimiliki pada saham tersebut. Ujung-ujungnya apa? Trader, kalau dia sudah panik, kalau dia sudah tidak nyaman,
maka biasanya yang terjadi itu ada 2. Pertama, naik dikit, dijual. Pernah nggak ngalamin itu? Kalau kita panik, kemungkinan kedua lagi apa? Kalau dia turun, kita simpen terus. Karena di kepala kita langsung kayak ada yang putus gitu loh, kayak putus. Aduh, ini kenapa turun ya? Gitu. Nah, itu yang jadi bahaya. Jadi itu yang kedua. Itu yang poin ketiga. Poin pertama adalah rasional. Yang kedua adalah tidak terburu-buru. Yang ketiga adalah gunakan dana sesuai dengan psikologi kita, sesuai dengan kapasitas kita. Di situ ya, teman-teman ya. Nah, itu 3. Ada satu yang terakhir, teman-teman. Apa yuk yang terakhir? Nah, yang terakhir ini biasanya yang paling sering menjadi masalah bagi kebanyakan trader. Yang keempat, oke? Yang keempat. Pertama adalah tidak terburu-buru. Yang pertama adalah rasional, kedua tidak terburu-buru, yang ketiga adalah menggunakan dana sesuai dengan kapasitas kita. Yang keempat adalah punya pegangan di sana. Banyak trader yang tidak punya pegangan. Maksudnya apa? Beli saham modal yakin. Jual saham modal overvalue. Jual saham modal target price saya sudah tercapai. Tapi apakah target market sudah tercapai? Itu belum. Beli saham karena kata A, kata B, dan saya rasa ini kayaknya memang bagus deh. Nah, ketika orang tidak punya metode, tidak punya pegangan, mereka jadi cenderung terlalu gampang mendengar kanan kiri, dan akhirnya semua dicoba dan ujung-ujungnya hajar bleh. Nah, itu masalah. Dengan metode, teman-teman, dengan pegangan, apa jadinya? Pegangan itu membantu kita untuk bisa menjadi batas atau pagar untuk kita stop di sini. Jangan lanjut di saham itu. Kenapa? Nggak bagus. Pegangan itu juga membantu kita untuk apa? Saya nggak mau terlalu banyak mendengar informasi di luar. Kenapa? Ada yang bagus, ada yang enggak. Daripada saya pusing, saya fokus pada metode saya. Metode saya seperti ini. Baik Anda mau trend following, baik Anda mau swing trading, mau scalping, apapun itu. Metode saya seperti ini. Sudah berjalan cukup lama, sudah saya kuasai. Nah, sudah saya kuasai, maka saya hanya mencari dan menganalisa saham yang cocok dengan metode yang saya kuasai ini. Nah, itu kebanyakan gak punya. Kebanyakan trader menganggap remeh saham. Bingung gak? Menganggap remeh saham, maksudnya apa? Kebanyakan trader menganggap saham itu gampang lah. Ya turun dibeli, naik dijual. Jangan dipusingin, make it simple. Kagak bisa. Kita bisa ngomong turun dibeli, naik dijual dengan melihat grafik. Karena itu grafik sudah jadi semua. Sudah terbentuk semua. Hari-hari sudah lewat semua. Jadi nggak bisa, teman-teman. Di situ. Nggak bisa. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Semua orang, semua trader yang masuk ke pasar modal, kita harus punya pegangan. Dan pegangan itu harus diuji coba. Harus dipraktekin terus-menerus. Jangan sampai apa? Jangan sampai, oh iya saya punya pegangan pakai, misalnya nih ya, trading. Ya pokoknya saya kalau trading pakainya moving average. Tapi sejalan dengan waktu karena merasa, kayak kurang oke ya, kayak kurang oke. Gonta-ganti. Akhirnya lupa dengan pegangan awal dan ujung-ujungnya nggak punya pegangan sama sekali. Bahkan pegangan awal pun dia sudah lupa. Jadi itu ya teman-teman ya. Itu yang paling penting. Bahwa apa? Bahwa pegangan, metode itu menjadi pancing kita. Kita nggak bisa pegangan kita dengan orang lain. Oh iya, saya selalu dikasih info sama si A nih. Saya selalu dikasih info sama si B nih. Nggak bisa. Pegangan saya adalah orang ini. Lah, orang itu misalnya udah keluar kota, udah nggak bisa dihubungi lagi dan segala macamnya. Gimana no pegangannya? Ya saya cari pegangan lain. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Anda silakan mendengar dari A, dari B, sharing dari A, sharing dari B, kita dengar. Tapi kita harus punya filter kita sendiri, teman-teman. Filter kita sendiri. Kalau di galeri saham, kita punya prinsip apa? Kita punya prinsip, kita bicara mengenai teknikal ya. Kita punya prinsip bahwa saham yang layak dianalisa, ada kriteria-kriterianya.
Tidak semua saham bisa dianalisa. Hanya sebagian saham yang bisa dianalisa. Contohnya apa? Ada 3 kriteria. Pertama adalah memiliki konsistensi gerak. Dia geraknya gimana sih? Dia geraknya itu swing, atau dia geraknya itu pergerakannya cukup halus, tapi bisa trending. Itu pertanyaannya. Konsistensi gerak. Kalau dia sudah punya konsistensi gerak, maka Anda akan tahu apa? Anda akan tahu metode apa yang harus dilakukan. Kalau saham yang nge-swing terus, kayak grafik di sini ya, zigzag di belakang gitu ya, itu swing trading, buy low sell high, buy low sell high. Tapi kalau sahamnya itu naik terus kayak gini, naik terus kayak gini ya, ini naik gitu ya. Mungkin kalau di Instagram live kebalik, naik terus, maka strateginya adalah buy and hold. Buy and hold, buy on breakout, buy on pullback, tapi intinya abis buy, di hold. Nah, ketika dia memiliki konsistensi gerak dan Anda sudah tahu strateginya apa yang harus Anda lakukan, maka dia menjadi predictable. Oke, pergerakan konsisten itu selalu menjadikan dia predictable. Jadi nanti, kalau nanti dia bergerak lagi, maka dia akan melanjutkan karakter pergerakan lamanya. Yaitu apa? Swing. Contohnya. Gitu. Ada saham yang kalau rally itu mulus, naiknya mulus terus seperti ini. Maka ketika dia sedang istirahat, ketika dia sudah waktunya bergerak lagi, dia akan mengulangi karakter gerak lamanya. Teman-teman lihat, beberapa saham, contoh kita bicara mengenai WIM. Karakter naik WIM akhir tahun lalu, semester 2 lah ya, tahun lalu, mirip nggak sama kenaikan dia di awal tahun 2023 kalau WIM naik? Mirip nggak seperti dia naik waktu tahun 2021 geraknya? Mulus naik ke atas. Ingat, mulus itu bukan berarti harus hijau terus ya. Tapi mulus itu artinya naik turun, tapi dia konsisten itu bergerak naik. Di sana, itu contohnya. Banyak lagi contoh, cuma saya nggak akan bahas mengenai teknikal karena di sini kita bicara mengenai konsep dan mengenai psikologi trading. Jadi, karakter gerak yang konsisten itu menjadikan saham tersebut predictable. Ketika dia predictable, maka akan mudah bagi kita untuk bisa menganalisa dan memperkirakan kalau gerak kira-kira akan seperti apa, dan pergerakan dia kalau mau masuk dalam fase uptrend itu akan seperti apa. Itu teman-teman, itu kelihatan semua. Itu bisa kelihatan kalau kita menaruh waktu lebih dalam melakukan analisa dengan metode di sana. Jadi itu ya. Jadi pegangan. Nah, prinsipnya adalah tadi karakter saham tuh paling penting. Yang pertama adalah memiliki konsistensi gerak, kedua predictable, ketiga adalah likuiditasnya bagus. Likuiditas bagus maksudnya apa? Kalau saya mau beli gampang beli, saya mau jual gampang jual. Saya kalau mau beli 10 juta gampang beli, saya mau jual 10 juta gampang jual. Saya kalau mau beli 100 juta, gampang beli. Kalau saya mau jual 100 juta, gampang jual. Dan seterusnya. Itu likuiditas. Biasanya likuiditas yang bagus dan sehat ditandai dengan setiap hari itu ada volume transaksi. Dan ketinggiannya itu kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Random. Jadi itu teman-teman yang sering mengikuti webinar dari Galeri Saham, Anda pasti udah sering banget mendengar, mungkin Anda udah bosan mendengar mengenai karakter saham yang lagi analisa ini. Tapi pada dasarnya ini adalah metode, ini adalah filter awal yang sangat amat membantu untuk kita mencari saham yang bisa kita analisa. Jadi kalau karakternya aja jelek, jangan dianalisa. Kita harus ingat gitu. Karena kita banyak ketemu dengan orang-orang, pokoknya memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Mereka memaksakan kehendak untuk apa? Memaksakan kehendak untuk sahamnya bergerak sesuai dengan maunya dia. Kagak bisa, teman-teman. Di stock market, kita yang ngikutin saham. Bukan kita memerintah saham. Nggak bisa. Pakai apa merintah sahamnya? Jadi, di dalam training-training, webinar, workshop Galeri Saham, saya selalu bilang bahwa
kita harus meninggalkan atribut sosial kita ketika kita bertransaksi saham. Atribut sosial itu maksudnya apa? Anda mungkin seseorang yang punya power di sebuah perusahaan. Anda mungkin seseorang yang punya otoritas di dalam keluarga mungkin. Kalau Anda ngomong apa, ya keluarga cenderung ikut. Misalnya, Anda bikin kebijakan apa, ya tim relatif akan ikutan. Anda mungkin Anda terpandang di lingkungan sosial Anda. Di stock market, enggak teman-teman. Mereka tidak bisa melihat Anda, mereka tidak ngobrol dengan kita-kita, mereka tidak bisa berinteraksi dengan kita. Saham tidak pernah berinteraksi sama kita. Jadi jangan sekali-kali memerintah saham untuk naik atau turun. Please. Itu banyak banget kejadian. Karena kita di dalam lingkungan kita merasa powerful, sukses, atau apapun itu, di sana kita menganggap bahwa saham akan mendengar kita. Salah satu contoh kita memerintah saham adalah apa? Narik-narik garis yang ngasal-ngasalan. Kalau saya mau beli saham, saya tarik kayak gini. Nih, ini mau naik nih. Ini udah breakout nih, ini udah ini segala macam. Di situ. Padahal belum tentu. Kenapa? Garis itu bisa miring-miring mencong kemana-kemana gitu loh. Itu salah satu contohnya. Ini kan udah breakout. Iya, tapi nariknya kok gini? Kenapa nggak nariknya gini? Gitu loh. Contohnya, itu contohnya. Jadi itu dia mengenai poin nomor 4. Ini adalah poin terakhir. Dan somehow teman-teman, ini adalah poin paling penting. Pegangan. Di sana. Anda naik bus aja, Anda butuh pegangan. Teman-teman naik MRT aja, Anda butuh pegangan. Di sana. Mau itu kereta lagi sedang jalan, sedang berhenti, makin cepat, makin pelan, kita butuh pegangan. Kan seperti itu. Jangan sampai kita gerasak gerusuk ke depan ke belakang. Misalnya seperti itu. Oh, tenang, kaki gua kuat. Enggak gitu juga konsepnya seperti itu. Intinya adalah pegangan. Jadi teman-teman, kita ini untuk men-summarize materi hari ini mengenai psikologi trading, maka pada dasarnya psikologi trading untuk kita bisa menjaga psikologi kita biar lebih stabil, lebih positif dalam bertransaksi saham, mengambil keputusan, membuat trading plan, melaksanakan trading plan dan lain segala macamnya. Anda harus pertama adalah bersifat rasional, berpikir rasional. Oke? Berpikir rasional adalah hal yang nomor 1. Yang kedua adalah tidak terburu-buru. Ini nomor 2 nih ya. Nomor 1 tadi adalah berpikir rasional. Kedua adalah tidak terburu-buru. Gitu ya, tidak terburu-buru. Jangan terburu-buru, semua ada prosesnya. Yang ketiga adalah gunakanlah uang yang jumlahnya nyaman untuk Anda transaksikan. Jangan maksa. Buru-buru dinaikin di sana. Ketika Anda tidak mampu untuk menahan perasaan khawatir ketika harga baru turun dikit setelah Anda beli, biasanya uang Anda yang Anda pakai itu kegedean. Di situ. Oke, itu yang ketiga. Jangan menggunakan uang lebih besar dari level kenyamanan Anda. Kalau metode udah konsisten, udah 6 bulan, setahun, wah ini udah bagus nih. Udah hasil udah oke nih, baru naikin uangnya. Oke, itu dia. Yang ketiga apa teman-teman? Itu yang ketiga ya tadi ya. Jangan menggunakan uang kegedean atau di luar dari zona nyaman Anda. Yang keempat adalah punya pegangan. Di sini kita bicara mengenai punya metode. Gitu ya. Tanpa metode, saya sulit atau hampir tidak pernah bisa menemukan seseorang bisa untung besar hanya denger-denger. Enggak. Tapi ada enggak? Ada. Enggak banyak, teman-teman. Enggak banyak. Oke, itu dia ya mengenai psikologi trading, dan saya mau coba cek di sini ada pertanyaan-pertanyaan enggak dari teman-teman semuanya. Karena ini agak panjang, jadi ini banyak yang join mulu, jadi saya mau coba cek pertanyaan dari agak atas dulu. Kayaknya tadi udah mulai ada ya mengenai apa ya? Kok nggak salah mengenai saham gorengan ya atau apa ya? Nah,
Nah, dari Fani Taralando. Saham gorengan tuh maksudnya apa kok? Saham gorengan itu adalah saham yang pergerakannya itu tidak wajar, tidak inline dengan fundamental perusahaannya. Fundamental perusahaannya mungkin masih bagus-bagus aja gitu loh, masih bagus-bagus aja. Tapi harganya tuh naiknya tuh benar-benar kenceng banget seperti ini, membuat dia irasional. Nah itu saham gorengan. Atau saham perusahaan yang itu bisnisnya tuh jelek, turun seperti ini, turun gini, tapi harganya bisa naik terus. Atau bisa jadi kinerja nggak ada laba sama sekali, operasional juga nggak selancar-lancar itu, tapi harga bisa naik, tapi nanti turun lagi. Itu tipe-tipe saham gorengan. Itu saham yang layak untuk dihindari, wajib untuk dihindari. Hargai uang Anda, jangan beli barang yang nggak jelas, gitu loh. Kalau teman-teman punya uang, sebisa mungkin Anda akan beli barang yang bagus dong. Nggak mungkin beli barang yang nggak jelas. Saham juga sama. Kalau kita mau beli saham dengan uang hasil keringat kita, kerja keras kita, belilah saham yang karakternya bagus. Karakter bagus dilihat dari apa? Tiga tadi. Konsistensi gerak, predictable, likuiditasnya bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Itu dia saham gorengan. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi di sini. Mana dia? Keskip. Nah, dari Dwi Agustin. Berapa lama untuk melatih psikologis kita supaya bisa memenuhi kriteria psikologis trading yang dijelasin Pak Rio tadi? Jadi gini, berapa lama? Berapa lama itu tergantung dari seberapa cepat Anda belajar. Jadi sebenarnya walaupun ada 4 hal tips yang kita perlu miliki agar psikologi trading kita stabil. Yang pertama adalah rasional, tidak terburu-buru, gunakan uang sesuai dengan limit kita, maksudnya sesuai dengan kenyamanan kita. Yang terakhir adalah pegangan 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai berapa lama, semua ini 1, 2, 3 ini, semua ini tergantung nomor 4. Pegangan, metode. Semakin kita punya metode, semakin kita lebih rasional. Semakin kita punya metode, semakin kita tahu kita harus nunggu atau harus masuk sekarang. Nomor 2 kan, terburu-buru itu nggak boleh, harus jelas. Semakin kita punya metode, semakin kita bisa mengelola uang kita dengan lebih bijak. Saya jangan masuk dulu deh. Kenapa? Risk managementnya bla bla bla. Misalnya seperti itu. Jadi berapa lama untuk melatih psikologis adalah seberapa cepat kita memulai dan bisa menguasai metode. Metode itu dikuasai dengan apa? Teman-teman bisa ikut kelas-kelas belajar mengenai saham, mengenai technical, misalnya seperti itu. Tapi poin di sini adalah pastikan apa yang Anda pelajari itu dimanapun Anda belajar memberikan benang merah. Benang merah itu artinya apa? Sebuah kesimpulan yang sederhana. Jawabannya harus sederhana. Pokoknya kalau sahamnya itu sudah di awal fase tren naik, gini, dan gini. Lakuin itu. Pokoknya kalau saham itu berada di dalam fase sideways, kita harus melakukan ini dan ini. Itu benang merah, teman-teman. Jangan sampai kita belajar technical dengan cara apa? Ini udah break support trendline, harus gimana ya? Oh, coba lihat MA50-nya. Lah, ini udah break support MA50, harus gimana ya? Oh, coba lihat dia masih di atas MA200. Ini udah turun di bawah MA200. Ini daily. Coba ganti jadi monthly. Gak jelas, teman-teman. Gak jelas. Yang ngomong itu gak jelas. Cuman ngasal jawab. Jangan. Itu di sana. Oke? Itu poinnya ya. Semoga menjawab ya Bu ya. Lanjut di sini saya mau coba cek ada pertanyaan lagi nggak yang lain. Silakan ya teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau pertanyaan mengenai saham rasanya nggak di sini ya teman-teman ya. Dari Pak Martin FC. Pak Rio, fear and greed itu termasuk dalam psikologi trading nggak? Yes, itu juga fear and greed. Takut dan nafsu.
Itu dia. Takut apa? Takut kalau saya nggak beli sekarang, dia keburu naik. Emang yakin bakal naik? Gitu kan? Takut kalau saya nggak jual sekarang, dia bakal turun. Emang yakin dia pasti turun? Jadi fear itu macam-macam juga. Atau kalau takut apa? Harga saham turun terus, takut. Takut apa? Takut nanti turun lagi. Saya nanti deh belinya. Padahal sudah misalnya bottom reversal. Itu fear. Greed juga sama. Kadang itu sebenarnya itu tipis banget ya, Pak ya. Itu tipis banget antara fear dan greed. Karena apa yang kita takutin, akhirnya itu apa yang kita nafsuin. Gitu loh. Seringnya seperti itu. Saya takut kalau saya nggak beli sekarang, harga gerak. Sebenarnya itu takut itu sebenarnya nafsu pengen beli. Ya udah saya langsung beli sekarang. Di sana. Fear and greed. Nah, jadi itu part of psychology trading. Sebenarnya ada keilmuannya, yaitu adalah behavioral finance. Itu juga ada, teman-teman. Itu dijelaskan banget kenapa trader itu A, B, dan C itu tuh ada, teman-teman. Itu tuh benar-benar sangat ada. Jadi biasanya di dalam behavioral finance itu disebutkan bahwa ada yang namanya kalau orang sudah suka dengan sesuatu, dia akan mencari data-data, info-info, fakta-fakta yang mendukung kesukaan dia. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Itu salah satu contoh dari dalam behavioral finance, which is itu part of psychology trading di sana. Semoga menjawab ya, Pak Martin ya. Lanjut ya, lanjut. Kita coba cek lagi dari Bu Fani Taralandu. Kok di awal-awal dulu masuk saham pernah sembarangan transaksi nggak? Oh pasti pernah. Semua orang yang mengawali trading saham dengan benar pasti pernah terjerumus dalam ketidakbenaran. Kayak gitu ya teman-teman ya. Pernah terjebak dalam ketidakbenaran. Bahkan kalau teman-teman mau tanya, saya saham pertama dulu banget yang pertama kali dibeli itu apa? Saham gorengan. Kodenya PLAS, PLAS. Masih ada nggak ya? PLAS. Tapi kok udah nggak ada? Kok ada nih? Tapi namanya udah beda nih. Dulu namanya Palm Asia Corpora. Saya masih ingat banget. Itu benar-benar kata orang trading itu tuh awal-awal untung, lama-lama rugi. Pemula gitu ya. Enggak kok, saya langsung rugi waktu itu. Yes, pada saat bisa kayak gitu. Lanjut ya. Lanjut. Dari Ryan Richard. Sebentar. Bagaimana supaya patuh pada plan? Kadang belum kena stop loss dibuang. Gini, ini berkaitan dengan tips nomor 4, Pak. Pegangan, metode. Pastikan metode kita itu sudah kita uji coba di saham-saham lain. Backtest. Lihat masa lalu. Kayak gitu, teman-teman. Lihat di masa lalunya. Nah, dengan demikian, kita bisa lihat bahwa misalnya nih contohnya ya, kalau kayak di galeri saham, kita menggunakan apa yang namanya RS modul, itu seperti fraktal, price channel, seperti itu. Jadi pokoknya kalau sahamnya itu uptrend, dia masih di atas channel dia, di atas fraktal dia, di atas support trend naik dia, kita simpan terus. Mau terkoreksi bagaimanapun, selama dia masih di atas support, itu kita tetap hold, teman-teman. Nah, jadi memang butuh waktu untuk bisa menguasai dan meyakini hal tersebut, tapi pada dasarnya coba di backtest, Pak. Nah, kalau kita terburu-buru jual sebelum waktunya, kadang bisa jadi uang kita kegedean buat kita. Itu juga. Jadi kalau kita menggunakan uang yang lebih besar dari kapasitas psikologi kita punya tendensi seperti itu. Takut turun banyak, jadi cepat-cepat kabur. Jadi coba dicek apa ya, antara metode dengan size dana. Kayak gitu. Kita lanjut
Ada siapa lagi? Dari Resa Nodian. Kalau mau nanya berita sentimen baik buruk suatu saham di mana ya? No. Jadi gini, berita itu report, laporan, dan sudah terlambat. Kita harus ingat. Saya selalu ngomong agak tajam di sini. Mana yang terjadi dulu? Beritanya dulu atau pembunuhannya dulu? Coba tulis di komen. Mana yang duluan terjadi? Beritanya dulu atau pembunuhannya dulu? Oke? Sama seperti dalam bisnis. Mana yang terjadi dulu? Perusahaan sudah mengakumulasikan laba bisnisnya dulu atau beritanya dulu bahwa perusahaan ini labanya naik 30%. Setelah berita keluar baru labanya naik 30%. Atau perusahaan ini udah setiap bulan menjual, laku, laba naik 30%, baru dilaporkan laba naik 30%. Jadi jangan terlalu fokus pada berita sentimen baik dan buruk. Itu gini, kita mungkin perlu tahu tentang perkembangan di sekitar kita, tapi itu tidak untuk alasan membeli atau menjual saham. Kayak gitu ya. Lalu dari Wiwin Windarti, saya sering beli saham 2 hari kemudian turun, begitu dijual naik. Coba dicek, Bu. Ibu belinya pas lagi naik banyak, agak pucuk, mulai koreksi dikit, atau ibu belinya misalnya lagi fase sideways, dan posisinya tanggung. Biasanya kalau antara dua itu bisa jadi mungkin kejadian. Banyak faktor, maksudnya banyak variabel kejadian seperti ini ya. Tapi biasanya coba dicek. Jadi pada dasarnya harus cek dulu karakter harga saham, pergerakannya gimana. Dia sideways atau uptrend di sana. Uptrend. Jadi kalau dia udah naik, kita beli, koreksi seperti itu, kita jual, naik lagi, ya memang kan dia lagi fase uptrend. Saham uptrend pun selalu ada candle merahnya. Dan candle merah itu bukan berarti merah, hijau. Bisa jadi hijau, merah, baru hijau lagi. Jadi banyak hal, tapi intinya adalah kita harus memahami saham yang kita beli itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Kita cek lagi di sini. Nah, ini ada jawaban nih kan dari pertanyaan tadi sebelumnya ya. Yang terjadi berita itu terjadinya pembunuhan dulu atau beritanya dulu. Nah, di sini Bliko Toyota bilang pembunuhan dulu. Yes, Amirune bilang pembunuhannya dulu. Saya bukan apa-apa ya, tapi ini yang ekstrim biar kita langsung, oh iya benar juga ya. Yang terjadi adalah kejadian, baru ada beritanya. Di situ. Thank you untuk teman-teman yang sudah tulis di kolom komen. Lanjut. Oke, belum ada. Nah, jadi teman-teman, itu dia mengenai psikologi trading, bahwa apa? Bahwa intinya adalah kita setiap orang itu punya psikologi macam-macam. Ada yang sukanya buy on weakness, ada yang sukanya buy on breakout, ada sukanya buy on news, ada yang suka buy on pom-pom, ada suka buy on rame-rame grup beli ya, gitu beli, macam-macam di sana. Tapi alangkah baiknya apapun tujuan finansial Anda dalam bertransaksi saham, Anda harus menjaga psikologi agar tetap tenang. Teman-teman, itu penting banget. Itu benar-benar penting banget. Karena kalau enggak, kita kadang, saya suka bilang, kita cuma ngabis-ngabisin waktu. Dan ngabis-ngabisin uang. Karena trader, pada dasarnya, mungkin teman-teman di sini pengalaman dalam transaksi saham, mungkin kalau dulu 2 minggu lalu saya tanya, mungkin sekitar 1-3 tahun ya di Instagram ya. Mungkin teman-teman follower antara 1-3 tahun. Anda mungkin akan memahami bahwa kalau kita tidak benar-benar belajar dan menganalisa dengan konsisten,
1-3 tahun terakhir, artinya dari tahun 2021 ketika pandemi sampai tahun 2024 awal tahun ini, kita hanya buang-buang waktu. Gue ngapain sih trading? Hasilnya gini-gini aja di sana. That's why saya selalu menekankan pegangan. Pegangan itu nomor 4 tadi. 1, 2, 3, 4 pegangan. Metode. Kalau metode udah dapat, metode ini sudah kita kuasain, ini semuanya lebih terkendali. Kalau kita sekuat itu berusaha untuk tetap berusaha rasional, tapi metodenya nggak ada, nggak akan kuat. Kalau kita sekeras itu untuk menjaga kita tidak terburu-buru, tapi kalau metodenya nggak ada, ini pasti kacau balau di sana. Kalau kita sebisa mungkin untuk menjaga agar dana kita tetap dijaga sesuai dengan standar level diri kita saat ini itu. Tapi kalau nggak ada metode, ini juga kacau balau di situ. Ini juga kacau balau. Kenapa? Beli saham 1 nyangkut, 2 nyangkut, 3 nyangkut, 4 nyangkut, uang gua habis. Gimana ya? Udah top up dana lebih gede lagi. Buat apa? Buat average down lagi. Ini saham yang nyangkutnya di average down lagi. Ujung-ujungnya apa? Porto kita isi saham yang merah semua. Kalau tahu gua nggak usah trading saham. Ngabisin waktu, ngabisin duit di sana. Jadi dari 1, 2, 3 ini, nomor 4 paling penting, pegangan. Pegangannya bukan orang, bukan broker Anda, tapi adalah metode Anda. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak di sini? Nah, gitu ya. Dari Pak Bliko, dan ku belum ngerti saham yang tak beli aja. Sorry, saya nggak terlalu mengerti tulisannya nih. Terus pada merah semua kalau didemin aja. Kira-kira hijaunya sampai kapan? Kalau kita beli saham biasanya nih ya, karena lagi turun. Wah, dulu di sini, sekarang di sini. Beli deh. Kenapa? Kayaknya murah, kelihatannya murah, PR-nya makin murah, apapun itu. Tapi kan faktanya dia sedang downtrend. Ketika saham sedang downtrend, dibeli di sini pun dari atas, dibeli di sini pun ini bisa turun lagi, bisa turun lagi, bisa turun lagi, bisa turun lagi di sana. Jadi mau ditunggu kapan dia bakal hijau, nggak bisa. Trading saham beda ya, kayak teman-teman dalam keluarga atau dalam pertemanan gitu kan. Ayolah, kita mau jalan-jalan nih ke Bali aja lah, kemarin kan udah habis dari Singapura. Ayolah, teman-teman kita bisa ikutan. Ya udah, oke lah, kita ke Bali sekarang gitu. Di saham nggak bisa. Kalau lagi turun dia nggak akan dengerin kita. Mau kita punya masalah keuangan, mau kita, aduh tolonglah, ini uang buat anak sekolah, ini uang buat kuliah, ini uang buat nikah, apapun gitu ya. Saham turun tidak akan pernah, kesian Pak Rio, gue naik dulu deh, naik, yuk jual, udah jual ya, gue mau turun lagi nih, jual turun, no way, nggak mungkin, gitu teman-teman ya. Jadi intinya adalah metode harus kuat, pegangan Anda harus kuat. Ketika Anda punya pegangan yang jelas, belajar technical, punya pegangannya, maka poin 1 mengenai menjadi rasional, poin 2 mengenai tidak terburu-buru, poin 3 mengenai menggunakan dana yang semestinya, money management, ini akan cepat beres. Jadi jangan fokus di poin 1 dibenerin, atau fokus poin 2 dibenerin, atau fokus di poin 3 dibenerin, atau 3 fokus dibenerin, tanpa poin 4 ini dimiliki. Metode. Ngomong-ngomong mengenai metode, saya mau informasi aja ke teman-teman bahwa kita di Galeri Saham. Galeri Saham adalah lembaga independen yang memberikan edukasi, support berupa tools technical dan pendidikan edukasi kepada para trader pasar modal. Jadi saya mau informasikannya dulu di sini bahwa kita di Galeri Saham, teman-teman bisa coba cek di sini, kita memiliki sebuah layanan spesial yaitu Profit Trader. Mana dia? Nah, di sini Profit Trader. Jadi namanya adalah Profit Trader Club.
light version available. Jadi paket yang lebih ekonomis ini available. Anda bisa capture gambar ini atau Anda bisa scan barcode yang ada di layar Anda untuk cek, untuk kepoin apa sih Profit Trader Club itu. Anda bisa lihat ada light version ataupun VIP version juga ada untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur maksimal. Atau Anda bisa coba cek di atas barcode ada link qrco.de/profit trader. Nah, di sini Anda bisa cek bahwa di Profit Trader Club kita akan memiliki 3 hal. Jadi teman-teman yang bergabung di Profit Trader Club, Anda akan memiliki 3 hal esensial yang dibutuhkan oleh semua trader. 3, yaitu apa? Pertama, trading plan. Anda akan mendapatkan insight mengenai apa saham yang menarik, berpeluang naik, ataupun berpeluang bearish ataupun turun. Itu kita sering share secara berkala. Nah, dengan trading plan-nya, beli di mana, jual di mana, dan lain segala macamnya. Itu adalah trading plan. Yang kedua adalah tools. Anda akan dilengkapi dengan sebuah modul technical khusus, spesial di TradingView. TradingView adalah aplikasi charting gratis. Jadi Anda bisa mendapatkan modul khusus di TradingView agar setiap Anda membuka grafik saham, Anda akan langsung tahu ini saham swing atau ini saham trend. Kalau swing, belinya gimana ya? Jualnya gimana? Kalau saham trend, belinya gimana? Breakoutnya di mana? Stop lossnya di mana? Dan kalau ini adalah saham turun banyak, bottom fishing. Bottom fishingnya di mana ya? Seperti saham Hermina hari ini. Adalah saham yang cocok buat bottom fishing. Anda bisa cek di sana. Dan yang terakhir, yang pertama adalah plan, yang kedua adalah tools, yang ketiga adalah learning community. Setiap member di Profit Trader Club akan difasilitasi dengan training workshop yang mengedukasi untuk Anda bisa lebih memahami mengenai framework analisa teknikal, framework pasar modal, dan bagaimana kita bisa mengelola portfolio, money management, membuat trading plan dengan sistematis dan profitable. Jadi silakan ya, di capture aja di sini Profit Trader Club. Anda bisa cek light versionnya juga ataupun VIP versionnya juga ada. Scan barcode yang ada di sini ataupun ketik qrco.de/profit trader. Oke, stop sharing. Nah, itu dia ya. Sekarang saya mau cek ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dari Pak John Ford, Huta Barat. Saya baru mau mulai trading kok. Untuk punya pegangan, buku apa yang perlu saya baca? Jadi gini, buku adalah satu hal, metode adalah lain hal. Teman-teman, Pak, Bapak bisa cek, saya sebut aja ya, buku mengenai technical analysis for mega profit, itu Bapak bisa coba cek. Atau kalau yang bahasa Inggris ada yang bagus, Technical Analysis of Financial Market dari John Murphy. Itu juga bagus. Di sana. Dari buku Anda mengetahui ada apa aja di dunia ini. Tapi untuk membuat trading system atau untuk membuat metode analisa, Anda harus memilih mana dari sekian banyak yang layak untuk dipakai, yang sesuai ataupun cocok dengan diri sendiri. Kayak gitu ya Pak ya. Lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi nggak? Dari Rian Richard, jika ikut yang light dapat sinyal dan grup nggak kok? Jadi gini, kalau profit trader kan kan ada 3 ya Pak ya. Plan, tools, learning. Plan, jadi untuk yang light itu fokusnya di plan. Jadi setiap member akan masuk dalam sebuah grup Profit Trader Club di Telegram, grup interaktif tentunya, dan akan mendapatkan rekomendasi insight saham mana yang potensial beserta level belinya bagaimana, level profit taking bagaimana, level jualnya seperti apa, dan kita memang ada price alert. Saham-saham yang breakout apa aja, nanti ada bot yang muncul di dalam grup tersebut, termasuk apa? Saham-saham yang udah turun terlalu banyak, yang berpeluang rebound, yang mungkin bisa untuk bottom fishing, itu juga ada alert-alertnya semua Pak. Itu dalam satu grup, jadi itu bisa dicek. Bapak cek aja di website tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut di sini. Ada pertanyaan di sini dari Lizette Veronica. Terima kasih sudah mengedukasi pemula belajar saham. Sama-sama Bu. Jadi intinya adalah saya di sini sebagai
posisi saya di Galeri Saham adalah sebagai edukator. Bahwa apa? Semakin ekosistem pasar modal semakin profitable, semakin banyak yang bertransaksi dan lebih banyak yang untung dari sebelum-sebelumnya, maka itu akan menjadi sebuah tempat yang menarik sekali bagi semua orang untuk bisa meningkatkan asetnya. Masalahnya apa? Harga saham bisa naik banyak, tapi kita bisa jadi nggak punya, atau kita bisa jadi cut loss. Kan di situ kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin metode, mungkin pegangannya di sana. Ditambah dengan kekacauan psikologi, tidak rasional, terlalu terburu-buru, money management nggak ada. Nah, dengan metode, teman-teman, 3 ini bisa lebih cepat beres. Dan dengan demikian kita tinggal ujung-ujungnya profit di sana. Ujungnya profit. Well, pada dasarnya nggak bisa dibilang bahwa 100% pasti selalu benar. Bukan seperti itu. Bisnis real aja, Anda buka franchise sesuatu aja, bukan jaminan benar. Tapi pasar modal, analisa teknikal, datanya sudah terbuka semua, teman-teman. Datanya sudah terbuka semua. Nah, disitulah yang membuat kita bisa menganalisa dengan lebih apa adanya. Tidak tertutupi. Asalkan saham tersebut memenuhi kriteria karakter saham yang bagus. Karakter saham yang bagus, ada 3 tadi, ingat ya. Konsisten, predictable, likuiditas bagus. Ngomong-ngomong mengenai karakter, konsisten, predictable, likuiditas bagus, kita nanti tanggal 27 Januari, kita akan ada multiple trading strategy webinar. Jadi akan ada webinar lagi ya, teman-teman mungkin yang tahun lalu udah pernah ikutan bisa ikutan lagi. Teman-teman yang di sini baru mau mulai resolusi baru tahun 2024, Anda bisa ikutan webinar free ya. Ini free untuk semua orang, multiple trading strategy. Anda nanti tinggal cek aja di cek di mana ya? Cek di profittrader.id. Cek di sana. Ini saya chat di sini ya. Saya ketik sini profittrader.id. Nih, teman-teman cek yang saya ketik di bawah, profittrader.id. Ini adalah webinar mengenai multiple trading strategi. Cek di profittrader.id. Di sini teman-teman akan belajar mengenai metode trading yang dinamis. Saham kalau sideways, Anda bisa swing trading, buy low sell high. Caranya gimana? Saham kalau di awal fase bullish, Anda harus trend following, buy and hold. Caranya gimana? Nah, itu ada semua teman-teman. Nah, jadi pastikan kalau Anda ingin awal tahun ini menjadi sebuah momen Anda mau memulai sesuatu dengan positif, ikutan webinar ini, multiple trading strategy. Oke, lanjut ya. Kita cek lagi di sini ada pertanyaan atau enggak. Oke, nggak ada. Jadi itu deh teman-teman ya. Mengenai psikologi trading, saya mau summarize dulu aja. Bahwa untuk bisa kita bertransaksi dengan lebih bagus, lebih profitable, Anda harus mengendalikan psikologi diri masing-masing. Kita harus kendalikan itu. Pertama adalah harus selalu berpikir rasional. Yang kedua adalah tidak terburu-buru, sabar jadinya ya, tidak terburu-buru. Ketiga adalah urusan duit, money management. Jangan menggunakan uang terlalu besar di luar dari kapasitas Anda dan lakukan risk and reward pada saham tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah punya pegangan. Yang menariknya, kalau Anda memulai dari yang keempat dulu, pegangan, metode, maka nomor 1, 2, 3 akan cepat dibenahi. Tapi kalau kita terlalu fokus yang 1 atau yang 2 atau yang 3 atau 3 di atas tanpa menyentuh ini, pegangan atau metode, berat. Jadi Anda silakan teman-teman ya, silakan cek Profit Trader Club di gambar yang tadi saya sudah sempat share ataupun link di QR co.de/profit trader, atau teman-teman bisa juga ikutan webinar free tanggal 27 Januari hari Sabtu, 2 minggu lagi, mengenai multiple trading strategy for maximum profit.
Jadi itu aja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pastikan di awal tahun ini kita bisa memaksimalkan segala peluang yang ada di pasar modal dengan sebaik-baiknya. Saham yang bullish disimpan selama mungkin. Saham yang sideways Anda bisa lakukan swing trading dengan sistematif dan repetitif. Terima kasih.